Hmm. Baik, selamat pagi Bu Naisa dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengakuisisian PT Aqua Golden oleh Danwan. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu terdiri dari saya sendiri, Lydia Simenes dengan NIM F03 18019, kemudian ada Ayo Intan dengan NIM F03 19026, kemudian ada Kofifa dengan NIM F03 1972, terus ada Mutakial dengan NIM F03 1900079, dan terakhir ada Marfa Masha dengan NIM F03 19081. Next. Kemudian untuk profil perusahaannya itu, PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelapor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Nah, setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Selain di Indonesia, Aqua juga melayani penjualan produk di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Sebagai pelapor AMDK di Indonesia, Aqua telah menjadi merek generik di kalangan produk AMDK. Next. Kemudian untuk latar belakangnya itu, memasuki tahun-tahun terakhir di dunia berkembang pesat melalui berbagai teknologi, salah satunya adalah persaingan industri dan perekonomian. Dan untuk dapat bertahan dalam persaingan yang ketat, banyak industri harus berinovasi dan mengambil keputusan perencanaan jangka panjang bagi usahanya. Salah satunya adalah dengan melakukan kombinasi bisnis. Nah, dengan digabungnya usaha menjadi satu hal tersebut dapat lebih menunjang pengembangan usaha untuk laba dan operasional yang lebih baik lagi. Dalam masa pertumbuhan sebuah usaha, kombinasi bisnis dinilai dapat menjadi bentuk efisiensi keuangan perusahaan, baik dari segi penanaman modal hingga kredit lancar. Next. Kemudian untuk perumusan masalahnya itu, yang pertama, apa yang dimaksud dengan akuisisi? Kemudian yang kedua, mengapa PT Aqua Golden Mississippi diakuisisi oleh Danwan? Kemudian yang ketiga, bagaimana keuntungan dari akuisisi bagi PT Aqua Golden dan Danwan? Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan Aqua Danwan saat ini pasca akuisisi? Next. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi kita akan masuk ke bagian pengertian akuisisi. Jadi menurut Fakta nomor 2, paragraf 08 tahun 1999, akuisisi atau acquisition adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan, yaitu pengakuisisi atau acquirer, memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi atau acquiree dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Oke. Kemudian lanjut ke klasifikasi akuisisi. Berdasarkan bentuk dasar akuisisi, terdapat 3 prosedur dasar yang tepat dilakukan perusahaan untuk mengambil alih perusahaan lain. Yang pertama itu merger atau konsolidasi, yang mana sering kita dengar. Merger ini sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan 2 perusahaan atau lebih, dan kemudian tinggal nama salah satu perusahaan yang bergabung. Kemudian kalau konsolidasi sendiri itu menunjukkan pergabungan dari 2 perusahaan atau lebih, dan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung tersebut hilang, kemudian muncul nama baru dari perusahaan gabungan. Kemudian yang kedua ada akuisisi saham. Nah, cara kedua untuk mengambil alih perusahaan lain itu adalah dengan membeli saham perusahaan tersebut, baik dibeli secara tunai ataupun menggantinya dengan sekuritas lain, baik saham ataupun obligasi. Nah, akuisisi saham sendiri seringkali dilakukan secara tidak bersahabat untuk menghindari manajemen perusahaan target yang seringkali menolak akuisisi tersebut. Terus yang ketiga, yaitu ada akuisisi aset. Suatu perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan lain dengan jalan membeli aktiva dari perusahaan tersebut. Cara ini menghindarkan perusahaan dari kemungkinan memiliki pemegang saham minoritas yang dapat terjadi pada peristiwa akuisisi saham. Nah, akuisisi aset ini dilakukan dengan cara pemindahan hak kepemilikan aktiva yang dibeli. Lanjut, kemudian ke alasan akuisisi. Nah, alasan akuisisi sendiri itu ada 6 menurut Suat Guzman, yaitu yang pertama ada sinergi. Sinergi ini adalah gabungan dari kedua perusahaan yang bergabung lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Jadi kondisi saling menguntungkan dari peristiwa akuisisi akan terjadi jika telah diperoleh sinergi. Nah, yang kedua ada peningkatan pendapatan. Nah, dengan adanya akuisisi ini, pendapatan dapat meningkat karena kegiatan pemasaran yang lebih baik, strategi benefits, dan peningkatan daya saing juga. Nah, pemasaran yang lebih baik dapat terjadi karena pemilihan bentuk dan media promosi yang lebih tepat. Jadi kalau sebelumnya media promosinya salah, sekarang karena udah ada akuisisi mungkin jadi lebih better. Terus yang ketiga ada penurunan biaya. Penurunan biaya mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari peningkatan unit yang dihasilkan sehingga menekan biaya rata-rata atau economics of scale, menghilangkan manajemen yang kurang efisien dan menggunakan sumber daya
yang komplementer juga merupakan sumber-sumber untuk penurunan biaya. Nah, yang keempat ada penghematan pajak. Perusahaan melakukan akuisisi sebagai potensi memperoleh penghematan pajak. Salah satu sumber penghematan pajak ini adalah dengan meningkatkan debt capacity. Apabila penggabungan perusahaan menyebabkan kombinasi perusahaan tersebut mampu meminjam lebih besar tanpa harus meningkatkan biaya kebangkrutan, maka tambahan pinjaman tersebut akan mampu meningkatkan manajemen capacity-nya. Terus yang kelima ada diversifikasi atau yang terakhir. Nah, manajemen melakukan akuisisi untuk tujuan diversifikasi usaha, yaitu keinginan untuk memasuki industri yang lebih luas dan menguntungkan di mana industri target berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi selanjutnya ada proses akuisisi. Jadi di proses akuisisi ada tiga, sama tahap persiapan, negosiasi, sama yang udah integrasi atau pembangunan. Jadi kalau tahap persiapan itu kayak mengembangkan strategi, terus penciptaan, terus ada meneliti, menyaring dan mengidentifikasi perusahaan target. Jadi kayak misalkan udah mau pasti pilihan-pilihan untuk akuisisinya nggak cuma Aqua gitu, tapi dia menyaring sebenarnya yang mau akuisisi yang konsisten yang mana, gitu. Nah, penyaringan ini sama. Terus yang kedua ada tahap negosiasi. Setelah dapat akhirnya saya menang setelah itu, aku mau akuisisi nih di Aqua. Nah, selanjutnya ada tahap negosiasi, mau nggak ya aku untuk akuisisi sama tidak mau gitu. Tahap ini meliputi pengembangan strategi pengarahan, evaluasi keuangan, terus perhitungan harga perusahaan target, gitu kan. Juga ada transaksi pembiayaan, jadi deal ini di harga berapa nih kalau mau diakuisisi, gitu tahap yang terakhir. Nah, setelah deal di angka sekian misalkan di akunnya, lalu ada tahap integrasi, meliputi evaluasi data organisasi, biaya perusahaan, pengembangan pendekatan integrasi, terus menyelesaikan strategi organisasi, gitu. Next. Oke, lalu selanjutnya ada sejarah PT Aqua Golden Mississippi yang diakuisisi oleh Danone ya. Jadi PT Aqua Golden Mississippi sendiri itu didirikan pada tahun 1973 di Indonesia. Gitu. Terus ide pendiriannya itu timbul ketika Tito selaku bapak pemilik Aqua itu bekerja sebagai Pertamina gitu di tahun 70-an. Nah, terus pokoknya ketika itu Pak Tito ini menjamu kolega dari Amerika, lalu koleganya istrinya itu malah diare karena mengonsumsi air yang tidak bersih. Nah, setelah itu dia itu kayak gimana ya, terngiang-ngiang gitu loh, ini masa kamu dari Amerika sampai diare ternyata air yang ini itu nggak bersih gitu loh. Jadi dia timbul ide untuk bikin next. Nah, dia tadi lengkapnya ya. Jadi tahun 73 itu PT Aqua didirikan oleh tadi Pak Toto. Lalu di tahun 74, salah satu tahun setelahnya, di bulan Oktober tepatnya, setelah tadi asal muasalnya kenapa Aqua dimunculkan itu, akhirnya beneran nih Aqua diluncurkan pertama dalam kemasan botol kaca. Jadi kayak bling gitu loh. Nah, terus 4 tahun kemudian nih, sampai tahun 8, dari tahun 78 sampai 83, Aqua ini mulai dikenal. Jadi proses pengenalannya mungkin makan waktu 8 sampai 10 tahunan ya. Dan penggantian bahan bakunya. Jadi kalau mungkin ini bahan baku itu ya, maksudnya saya packagingnya. Jadi kan kalau yang pertama didirikan masih pakai botol kaca, seperti yang sekarang kita sudah tahu, Aqua itu udah pakai botol kemasan yang dari plastik. Kan akhir-akhir ini tuh Aqua juga pakai botol yang didaur ulang gitu. Dengan sistem hygiene yang tentunya sudah diakumulasi lagi ya. Lalu di tahun 84 sampai 95, nah Aqua ini mulai mendirikan pabrik yang kedua nih, yang di Pandaan, Jawa Timur. Jadi kalau di Pandaan itu produksinya merupakan sistem produksi lain di Investasi. Oke, yang ketiga ada PT Aqua Golden Mississippi diakuisisi oleh Danone. Next. Nah, oke. Jadi pada tahun 98 Pak Tirto, tadi pemilik Aqua ini menjual sahamnya kepada grup Danone pada 4 September 98 itu. Nah, langkah ini tuh berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan atau AMDK yang terbesar di Indonesia. Kita tahu sendiri ya bahwa kalau orang-orang tuh nyebutnya biasanya kalau air mineral itu kayak Aqua gitu, padahal itu air mineral. Sebenarnya Aqua tuh merek gitu. Saking generiknya Aqua di kalangan masyarakat. Jadi selanjutnya pada tahun 2000, berdasarkan dengan pergantian milenium, Aqua menunjukkan produk berlaber Danone Aqua yang melambangkan bahwa akuisisinya udah paten.
Oke, next. Nah, ada beberapa keuntungan nih dari proses akuisisi dari PT Aqua oleh Danone. Yaitu yang pertama, menyelamatkan Aqua dari pesaing baru yang bermunculan. Dikarenakan beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat jika Aqua tidak melakukan akuisisi. Lalu yang kedua, peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan yang terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga, lebih berinovasi dalam mengeluarkan produknya, seperti Aqua menghadirkan kemasan botol kaca baru 380 ml pada 1 November 2001. Lalu setelah akuisisi terjadi, Aqua memproduksi Maison. Lalu selanjutnya, keuntungan yang keempat, yaitu pembangunan pabrik Aqua yang tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota lain seperti Klaten. Lalu selanjutnya itu, Aqua berhasil menjadi merek tunggal dengan volume penjualan tertinggi di dunia. Lalu yang terakhir adalah manajemen perusahaan juga berubah, di mana keputusan tertinggi di tangan Danone, walaupun pemilik Aqua yang menjadi presiden direktur. Lalu, dengan akuisisi, Aqua dapat melakukan ekspansi yang dibiayai oleh Danone. Next. Next. Dalam perkembangan Aqua Danone pasca akuisisi, itu pada tahun 2001, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas di Aqua Group. Lalu pada tahun 2002, terjadi banjir besar yang melanda Jakarta pada awal tahun yang mengerahkan perusahaan untuk membantu masyarakat dan juga para karyawan Aqua sendiri yang terkena musibah. Aqua menang telak di ajang Indonesia Peace Brand Award. Lalu pada tahun tersebut juga dimulai pemberlakuannya kesepakatan kerja bersama. Lalu pada tahun 2003, perluasan kegiatan produksi Aqua Group ditindaklanjuti melalui peresmian sebuah pabrik baru di Klaten. Pada awal tahun, upaya pengintegrasian proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP atau System Application and Product for Data Processing dan HRIS, Human Resource Information System. Lalu tahun 2004, Aqua meluncurkan logo baru, di mana Aqua menghadirkan kemurnian alam baik dari sisi isi maupun penampilan luarnya. Pada tahun ini juga, Aqua melakukan PHK secara massal untuk seluruh pabrik, termasuk juga kantor pusat. Next. Baik, selanjutnya pada tahun 2005, Danone membantu korban tsunami di Aceh pada tanggal 27 September. Aqua memproduksi Maison, minuman bernutrisi yang merupakan produk dari Danone. Maison hadir dengan dua rasa yaitu Orange Lime dan Passion Fruit. Selanjutnya pada tahun 2006 hingga 2008, Danone berupaya untuk membuat pabrik di Serang, namun karena Danone didemo oleh warga sekitar, Bupati, DPRD, dan LSM, serta terlebih dari kasus ini sudah sampai Gubernur Banten yang bukan menjadi rahasia. Merupakan putri dari penguasa Banten, maka Danone dengan terpaksa kalah atau membatalkan hingga mundur diri dari pembuatan pabrik di Serang. Sebenarnya Danone bisa berhasil membuat pabrik di Serang seandainya Danone mau membuatkan fasilitas umum yaitu air bersih bagi warga sekitar, karena sebenarnya yang dibutuhkan warga sekitar itu hanyalah air bersih, bukan hanya sekedar survei atau malah penghijauan. Selanjutnya pada tahun 2009, Danone akan mulai membuat pabrik baru di Cianjur. Ini merupakan pengalian dari pabrik Serang yang pembangunannya sementara ditunda. Danone meluncurkan Maison rasa apel guava. Selanjutnya pada tahun 2010, Aqua Group mengalami perubahan signifikan pada struktur organisasi dan operasionalnya. Perubahan tersebut adalah proses delisting PT Aqua Golden Mississippi dari Bursa Efek Indonesia, sehingga status badan hukum PT Aqua Golden ini menjadi perusahaan tertutup. Aqua juga memperkenalkan inovasi baru pada tutup galonnya untuk menjaga kemurnian alam. Selanjutnya pada tahun 2011, Aqua menyelenggarakan kampanye Is in Me untuk sosialisasi hidup sehat kepada konsumen. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan dengan diakuisisinya Aqua oleh Danone, sekaligus menyelamatkan Aqua dari pesaing baru yang bermunculan dan membantu perusahaan untuk bangkit lagi dari kebangkrutan. Akuisisi yang dilakukan oleh Danone sangat menguntungkan bagi Aqua karena dapat meningkatkan prestasi perusahaan, meningkatkan inovasi produktivitas perusahaan, dan menambah modal perusahaan sehingga mampu bersaing dengan produk lainnya. Next. Saran yang kami berikan yaitu Aqua sebagai perusahaan asing Indonesia walaupun telah diakuisisi oleh grup Danone, maka sarannya adalah diharapkan tidak meninggalkan identitasnya sebagai perusahaan lokal yang telah berhasil go global. Selain itu, diharapkan juga Aqua dapat meningkatkan prestasi di segala bidang dan senantiasa memperhatikan dan bertanggung jawab atas lingkungan sekitar tanpa adanya eksploitasi alam. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.